Pada tahun 2009, sebuah wabah penyakit yang mengubah manusia menjadi vampir melanda dunia. Nah, penyakit ini mempunyai kelebihan dan kekurangan bagi pengidapnya. Kelebihannya adalah penyakit ini membuat pengidapnya menjadi nggak bisa terkena penyakit apapun dan menghentikan proses penuaan. Kekurangannya, pengidapnya menjadi ketergantungan akan darah, kulit kebakar kalau kena sinar matahari, dan bisa meledak kalau ditusuk di area vital. Populasi vampir di dunia semakin lama semakin banyak. Karena itu, kebutuhan akan darah manusia juga semakin meningkat. Jadi para vampir akhirnya memburu manusia yang tersisa untuk diambil darahnya. Hal ini membuat situasi dunia menjadi kacau. 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2019, Bromley Marks, sebuah perusahaan penyedia darah manusia yang dimiliki Charles Bromley, sedang bereksperimen untuk membuat darah palsu sebagai pengganti darah manusia. Karena persediaan darah manusia udah hampir habis. Eksperimen ini dipimpin oleh ahli hematologi bernama Edward, yang merupakan seorang vampir juga. Sayangnya eksperimen ini gagal, karena darah palsu ini pas dicobain ke salah satu vampir, vampirnya meledak. Para ahli kemudian memperkirakan sisa persediaan darah manusia cuma cukup sampai bulan depan. Guna mendapatkan persediaan darah, Charles juga mempunyai tentara pemburu manusia yang tugasnya menangkap manusia yang tersisa untuk diambil darahnya. Nah, sekarang cerita difokuskan ke Edward. Edward ini sebenarnya nggak pengen jadi vampir. Cuma karena dia digigit sama vampir lain, jadinya ya mau nggak mau jadi vampir juga. Selama masa hidupnya sebagai vampir, Edward juga berusaha untuk nggak minum darah manusia. Padahal itu makanan utama para vampir. Ketidaksukaannya menjadi vampir ini juga membuat Edward berusaha sekeras mungkin mencari cara untuk mengubah vampir kembali menjadi manusia. Masalah semakin rumit ketika vampir yang kekurangan darah mulai berubah menjadi subsider, yaitu vampir yang lebih mengerikan. Sedikit penjelasan, subsider ini terbentuk ketika vampir meminum darah vampir, mau darahnya sendiri atau darah vampir lain. Nah, suatu ketika saat pulang bekerja, Edward menabrak sebuah mobil yang berisi sekelompok manusia. Polisi vampir yang sedang berpatroli menghampiri kecelakaan tersebut. Edward kemudian mencoba menyembunyikan para manusia di mobilnya. Awalnya si manusia-manusia ini gak percaya sama Edward, tapi akhirnya karena terpaksa, mereka nurut juga. Polisi pun berhasil dikelabui oleh Edward, dan dari sini dia mulai mendapatkan kepercayaan dari manusia. Para manusia kemudian pergi dan Edward pun balik ke rumahnya. Di dalam rumah, Edward dikejutkan oleh saudaranya, Frankie, yang merupakan vampir sekaligus tentara pemburu manusia. Frankie ini memberikan sebotol darah kepada Edward tetapi ditolak. Karena Edward menolak meminum sebotol darah tersebut, Frankie mengambilnya dan melemparkannya ke tembok dapur, membuat darah berceceran di lantai. Darahnya ini nih, ternyata malah mengundang subsider yang kelaparan ke rumahnya. Edward dan Frankie pun berantem dengan subsider. Dengan usaha yang cukup sulit, subsider pun berhasil dibunuh. Di sini kemudian diketahui kalau subsider tersebut adalah tukang kebun dekat rumah Edward. Keesokan harinya, wanita manusia yang sebelumnya dibantu Edward muncul di pintu rumahnya. Wanita ini meminta bantuan Edward untuk menemukan cara membuat vampir kembali jadi manusia, dan menyuruhnya pergi ke suatu tempat yang bernama Gordon Creek keesokan harinya. Nah, wanita ini kemudian diketahui bernama Audrey. Malamnya, Edward pergi ke Bromley Marks untuk menemui Charles. Charles berkata kepada Edward
kalau perusahaannya diprotes oleh masyarakat karena nggak bisa menyediakan darah yang cukup. Charles kemudian juga mengatakan kalau meskipun darah palsu berhasil dibuat, para vampir pasti tetap akan menginginkan darah yang asli. Ini menjelaskan kalau si Charles nggak mendukung pembuatan darah palsu. Besoknya Edward pun pergi ke Gordon Creek dan di sini dia bertemu dengan Audrey dan temannya yang bernama Elvis. Elvis di sini bercerita kalau dia pernah menjadi vampir seperti Edward. Dia kemudian menjelaskan kalau beberapa waktu yang lalu saat mengemudikan mobil anti panas miliknya, dia menabrak sebuah rel dan terlempar dari kaca depan mobil. Pas terlempar, Elvis terkena sinar matahari selama beberapa detik sebelum akhirnya jatuh ke sungai. Nah, mulai dari situ, Elvis menjadi tahan terhadap sinar matahari dan menyadari kalau dia telah kembali menjadi manusia. Nah, ternyata Frankie membuntuti Edward ke Gordon Creek secara diam-diam. Di sini dia juga membawa tentara pemburu manusia yang lain dan mulai mengejar Edward DKK. Untungnya Edward dan para manusia berhasil melarikan diri ke kebun anggur milik orang tua Audrey, yaitu tempat para manusia yang tersisa berkumpul. Singkat cerita, Edward dengan bantuan Elvis dan Audrey berhasil mengubah kembali dirinya menjadi manusia, menggunakan cara yang mirip dengan cara Elvis ketika dia berubah menjadi manusia. Beberapa lama kemudian, Frankie dan tentara lainnya menyergap kebun anggur. Tetapi, Edward DKK udah berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Di sisi lain, konvoi manusia yang berisi teman-temannya Audrey diserang oleh tentara pemburu manusia. Di sini semua manusia yang tersisa berhasil dilumpuhkan dan dibawa ke Bromley Marks. Di dalam konvoi manusia ini ternyata ada Alison Bromley, yaitu putri dari Charles Bromley yang selalu menolak menjadi vampir. Nah, pas diserahkan, Charles kembali memaksa Alison untuk menjadi vampir. Tapi karena udah enek dengan paksaan bapaknya, Alison menusuk perut Charles. Untuk kalian ketahui, alasan bapaknya ini mau anaknya ikut jadi vampir itu supaya anaknya bisa hidup selamanya bersama dia. Tapi itu selalu ditolak sama Alison karena katanya Alison cuma mau hidup normal sebagai manusia. Alison kemudian ditaruh di ruang isolasi dan di sini dia digigit sama Frankie yang disuruh oleh Charles. Alison pun akhirnya terpaksa menjadi vampir. Selama beberapa hari, Alison menolak untuk meminum darah manusia yang udah disediakan. Malahan, saking keselnya sama bapaknya, dia meminum darahnya sendiri, yang membuatnya menjadi subsider. Nah, di tengah perjalanan Edward menyembuhkan para vampir, Audrey ditangkap sama tentara pemburu manusia dan diserahkan ke Charles Bromley. Jadi sekarang tersisa Edward dan Elvis. Beberapa hari kemudian, Alison yang udah menjadi subsider disatuin sama subsider lainnya dan diseret ke bawah sinar matahari untuk dimusnahkan. Frankie yang melihat hal itu merasa bersalah dan mulai memahami apa yang Edward coba lakukan. Dia kemudian mencari Edward dan menawarkan bantuan. Tapi karena kekurangan darah, Frankie kehilangan kendali dan menggigit Elvis. Nah, setelah menggigit Elvis, si Frankie malah kembali menjadi manusia. Mereka kemudian mengetahui kalau darah mantan vampir ternyata bisa menyembuhkan vampir lain. Edward akhirnya datang ke Bromley Marks dan membujuk Charles untuk menggigitnya. Charles yang tertipu kemudian menggigit leher Edward, dan di sini dia berubah menjadi manusia. Nah, Charles yang sekarang udah kembali menjadi manusia diberikan kepada para tentara yang haus akan darah. Setelah menggigiti Charles, para tentara satu persatu mulai kembali menjadi manusia. Tapi pas baru jadi manusia,
para tentara ini kemudian diserang lagi oleh para tentara yang masih menjadi vampir. Sementara itu, Edward dan Audrey yang mencoba kabur dihadang oleh para tentara yang masih menjadi vampir. Frankie kemudian datang untuk membantu mereka. Tapi karena tentaranya terlalu banyak, Frankie terpaksa mengorbankan dirinya, memberi Edward dan Audrey sedikit waktu untuk melarikan diri. Mereka berdua pun masih belum bisa kabur, saking banyaknya tentara. Tapi seperti pahlawan, Elvis tiba-tiba datang dan berhasil membawa Edward dan Audrey kabur bersamanya. Di sisi lain, para tentara yang menggigit Frankie kembali menjadi manusia, tetapi langsung diserang sama tentara yang masih menjadi vampir. Vampir yang udah kembali menjadi manusia juga akan diserang lagi oleh yang masih menjadi vampir. Nah, ini akan menjadi siklus yang terus berulang untuk waktu yang lama. Di akhir film, Edward, Audrey, dan Elvis yang udah menemukan cara menyembuhkan vampir pergi berkendara untuk menyembuhkan vampir-vampir lainnya. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Daybreakers. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it. Peace out.